Sayangnya memang tulisan tersebut cacat pada satu hal yang menurut saya sangat mendasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Raya. Saya baru saja selesai membaca artikel di Economist edisi 14 Mei 2026. Judulnya Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy. Saya membacanya dengan cermat dan penuh perhatian karena ini menjadi juga salah satu pembicaraan di media sosial kita. Bagaimana sebuah majalah ekonomi yang penting berbicara tentang ekonomi kita. Dan saya harus berkata jujur, artikel itu ditulis juga dengan gaya yang meyakinkan. Saya mencoba menanggapi sebagai seorang yang juga pernah mengambil master di bidang studi pembangunan di London School of Economics, Inggris, tentang beberapa hal yang ditulis oleh The Economist ini. Sayangnya memang tulisan tersebut cacat pada satu hal yang menurut saya sangat mendasar. Pilihan data yang disajikan oleh The Economist hanya untuk mendukung kesimpulan yang sudah ada, bukan untuk menarik kesimpulan dari data yang lengkap. Tulisan The Economist ibarat cermin retak, gagal menghadirkan gambaran yang utuh, karena tulisan tersebut lahir dari jurang ontologis yang dalam antara realita lapangan dengan narasi skeptis dari para outsider. Dari tulisan The Economist, saya mencatat ada sejumlah hal yang dipersoalkan. Pertama, The Economist mempersoalkan defisit fiskal Indonesia sebesar 2,9% PDB di tahun 2025. Mereka menyebutnya yang terbesar sepanjang sejarah di luar pandemi. The biggest outside pandemic. Dan mereka menyandingkannya dengan krisis 1997-1998. Menurut saya, perbandingan ini sangat tidak jujur. Karena kalau kita letakkan Indonesia berdampingan dengan negara-negara tetangga, data bicara sangat berbeda. Rasio utang Indonesia terhadap PDB sekitar 40%. Sementara kalau lihat negara seperti Malaysia, itu 65%, Thailand 62%, dan rata-rata ASEAN 180%. Semua angka ini ada di IMF, di World Bank, di database yang sama persis yang dipakai oleh Economist. Mereka sebenarnya juga tahu angka-angka ini, tapi mereka berpikir atau menulis untuk tidak menuliskannya. Mereka memilih untuk mengeksklude atau untuk diam. Jadi saya melihat diamnya The Economist sudah menjadi sebuah jawaban bahwa Indonesia bukan negara yang menuju kemunduran ekonomi seperti yang dinarasikan. Justru Indonesia adalah negara yang saat ini paling disiplin fiskalnya di kawasan Asia Tenggara. Jadi ini salah satu yang menurut saya data yang tidak diambil adalah perbandingan dengan negara-negara lain oleh The Economist kalau bicara soal persentase terhadap utang terhadap PDB. The Economist menggunakan kata jeopardize, mengancam atau terancam atau membahayakan untuk menggambarkan ekonomi Indonesia. Untuk ini, saya punya pertanyaan sederhana. Kalau ekonominya sedang jeopardize, kenapa pertumbuhan ekonomi kita bisa 5,6%, yang merupakan laju tertinggi sejak kuartal ketiga tahun 2022. Konsumsi swasta 5,52% dan investasi bisa tetap 5,96% meski ada krisis geopolitik. Ini data BPS yang tentu semua bisa diverifikasi. Jadi menurut saya The Economist needs Indonesia to be in trouble for their narrative to work, but Indonesia is refusing to cooperate. Kedua, tentang makan bergizi gratis, MBG. The Economist sebut ini lavish spending atau pengeluaran yang berlebihan dan mewah.
Jelas framing di Economist ini adalah kekeliruan intelektual yang perlu diluruskan. Saya berikan konteks di negara lain. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang yang hancur lebur memutuskan untuk investasi di satu hal, gizi anak-anak sekolah mereka. 30 tahun kemudian, dunia menyebutnya Japanese Economic Miracle. Brazil dengan Bolsa Familia mampu menaikkan produktivitas tenaga kerja 12% dalam satu dekade. Negara-negara maju menghabiskan 40-60% GDP untuk belanja sosial. Indonesia baru 10% dari revenue untuk dua program besar. Kenapa langsung dituduh pemborosan? Kalau Eropa melakukannya, itu disebut welfare state. Kalau Indonesia melakukannya, kenapa disebut populisme? Ini bukan analisis, ini bias dan standar ganda namanya. Jadi MBG tidak bisa dilihat sebagai pemborosan, melainkan investasi untuk human capital engineering, untuk menghadapi bonus demografi yang juga sekarang kita alami hingga 2045 menuju Indonesia Emas. Di sisi lain, program MBG juga bentuk redistribusi kemakmuran paling murni yang akan menjadi katalis utama bagi mesin pertumbuhan baru. Jadi penilaian di Economist yang memandang anggaran MBG sebagai beban, apalagi pemborosan, adalah kekeliruan logika. Sebab hasil MBG akan dipanen dalam bentuk produktivitas nasional di masa depan. Saya justru curiga bahwa skeptisisme di Economist terhadap MBG jangan-jangan sebagai upaya terselubung menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai tambah yang rendah. Jadi kalau ada kritik terhadap MBG, terutama di level teknis, tentu ini juga masukan dan pemerintah memang melakukan juga perbaikan-perbaikan. Tetapi dari sisi konsep MBG adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan investasi di bidang sumber daya manusia yang sangat penting. Dan ini juga didukung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang selama ini tidak menikmati. Di samping tentu saja sudah berulang kali disampaikan bahwa lebih dari 70 negara juga menerapkan semacam makan bergizi gratis dengan berbagai pola dan bentuk. Saya pernah menjadi siswa pertukaran pelajar di Amerika Serikat, ya AFS, tahun 1989-1990, itu semua siswa sekolah SD, SMP, SMA itu mendapatkan makan siang yang gratis di sekolah. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Dari puluhan tahun yang lalu hingga sekarang. Ketiga, The Economist menyinggung tentang Danantara yang dinilai sebagai instrumen kekuasaan yang membahayakan perekonomian. Saya ingin mengajak kita semua memeriksa logika ini bersama. Temasek Holding milik Singapura mengelola lebih dari 800 miliar US dollar kalau tidak salah aset negara secara terpusat. Apakah Singapura pernah disebut otoriter karenanya? Adia milik Abu Dhabi mengkonsolidasi kekayaan nasional dalam satu badan tunggal. Apakah ada satu artikel di Economist yang menyebutnya ancaman demokrasi? Norway punya Government Pension Fund. China punya CIC. Semua sovereign wealth fund mengelola aset secara terpusat. Tidak ada satupun yang disebut sebagai ancaman demokrasi, apalagi otoritarian. Namun ketika Presiden kita, Pak Prabowo, membentuk Danantara, melakukan hal yang sama dengan negara-negara maju tersebut, kenapa tiba-tiba disebut sebagai ancaman? Inilah yang saya sebut sebagai standar ganda, bahkan juga multi standar, dan standar ganda itu mencerminkan bukan keprihatinan atas demokrasi Indonesia, melainkan ketidaknyamanan sejumlah pihak melihat Indonesia yang semakin berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Karena selama ini kalau kita lihat, negara-negara Eropa ingin kita melakukan ekspor bahan mentah. Dan mereka menikmati ekspor bahan mentah dari Indonesia itu. Mereka tidak ingin Indonesia melakukan hilirisasi yang akhirnya meningkatkan value added bagi Indonesia.
Ini saya alami juga ketika berdebat ketika saya masih duduk di parlemen. Banyak anggota parlemen yang tidak bisa menjawab bagaimana mereka melakukan standar ganda soal urusan lingkungan hidup menjadi alasan dan juga alasan-alasan lain hanya karena kita menghentikan ekspor bahan mentah. Mereka ingin kita tetap menjual bahan mentah dengan harga murah ke Eropa antara lain, ini sebagai contoh. Tidak ingin ada hilirisasi yang meningkatkan kemudian nilai tambah bagi Indonesia atas sumber daya alamnya. Jadi inilah satu bias dan juga standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, ya termasuk oleh The Economist di dalam melihat hal ini. Keempat, The Economist melabel Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang otoriter karena koalisi 91% kursi parlemen sebagai marginalisasi oposisi. Jelas ini kekeliruan logika. Sebab di dalam artikel yang sama, The Economist justru mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mendeklarasikan darurat militer saat ada kerusuhan besar tahun lalu, padahal ia disarankan melakukannya. Pemimpin yang benar-benar otoriter justru akan dengan mudah mengambil langkah tersebut. Namun tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya kenal beliau lebih dari 35 tahun. Beliau adalah orang yang sangat committed kepada jalan demokrasi dan terbukti mendirikan bersusah payah dengan partai politik dan mencoba terus-menerus untuk mendapatkan mandat dari rakyat sehingga akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kritik soal TNI yang membantu menjalankan dapur makan gratis dan membangun gudang koperasi lalu dikaitkan dengan kebangkitan militerisasi Orde Baru. Ini menggambarkan pola pikir yang berpandangan pendek. Kita harus lihat bahwa mengoptimalkan kapasitas yang sudah ada untuk program sosial bukanlah bentuk militerisasi. Itu adalah efisiensi sumber daya negara. Jadi kalau kita lihat ini bertentangan cara berpikirnya. Efisiensi dengan militerisasi maupun otoritarianisme. Lagi pula, kita seringkali diajari tentang demokrasi, kita seringkali disuruh-suruh untuk berdemokrasi, tetapi apakah negara-negara yang pada umumnya negara-negara maju itu berdagang dengan negara-negara yang demokratis? Tidak juga. Mereka tidak penting negara itu demokratis atau otoriter. Justru kalau kita lihat, negara-negara yang misalnya demokrasinya masih terbatas, ya, mereka membuka jalan. Sebagai contoh, hanya satu partai politik saja, tetapi mereka berdagang, mereka tidak peduli sebetulnya dengan demokrasi atau tidak dalam soal perdagangan. Mereka lebih banyak berdagang dengan negara-negara yang justru tidak terlalu demokratis dibanding dengan negara-negara yang demokratis. Ini banyak sekali contohnya yang tidak enak kalau kita sebut satu persatu. Jadi, sebagai penutup, di tengah kondisi geopolitik yang serba tidak pasti, kita semua harus bahu-membahu, bersatu, bukan memecah belah. Tentu, pemerintah dalam hal ini tidak anti kritik. Kita butuh kritik yang tajam dan jujur untuk menyelesaikan persoalan. Kita memang menghadapi begitu banyak tantangan, apalagi di tengah geopolitik yang sedang runyam, diliputi oleh konflik, bahkan perang. Harga-harga menaik tajam, terutama BBM, karena perangnya ada di Timur Tengah. Jadi kita membutuhkan persatuan itu sebagai sebuah bangsa dan negara agar kita bisa survive, agar kita bisa bertahan di tengah gelombang yang ada. Perbedaan yang mendasar antara kritik yang jujur dan narasi yang dirancang. Kritik yang jujur menyajikan semua data. Narasi yang dirancang memilih hanya data-data yang dibutuhkan dan dipilih secara terpisah. Saya kira kita semua tahu artikel The Economist ini termasuk yang mana. Yang menurut saya yang dipilih-pilih. Kritik itu sah, pengawasan juga perlu, tapi framing yang menghakimi tanpa mengakui konteks bukan jurnalisme. Itu adalah agenda setting. Indonesia hari ini punya fondasi yang solid,
fiskal yang disiplin, pertumbuhan yang akseleratif, program human capital strategis, dan Presiden mempunyai keberpihakan kepada yang lemah, keberpihakan kepada yang miskin, keberpihakan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Jadi Presiden ini visioner, ikhlas, dan mampu merangkul semua kekuatan nasional untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Dengan kondisi saat ini, saya bisa bilang dengan penuh keyakinan, this is not a country in decline, this is a country on the move. The data say so, the trajectory say so, dan siapapun yang jujur dalam membaca angka-angka itu, saya yakin sampai pada kesimpulan yang sama. Terima kasih. Itu komentar saya sedikit sebagai orang yang pernah belajar ekonomi dan juga mengamati perkembangan sekaligus berada di tengah-tengah pemerintahan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.